Ya, kita lanjutkan debat publik ketiga Pilkada Kabupaten Halmahera Barat dengan temanya mewujudkan Halbar maju dan sejahtera. Di debat antar paslon ini, sesi yang pertama antara paslon nomor 2 dan juga nomor 4. Silakan paslon nomor 2 untuk bertanya terlebih dahulu dengan durasi waktu 1 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih, moderator. Bagi paslon nomor 2, sebagai paslon kita dituntut untuk dikenal dan mengenal daerahnya. Dalam konteks ini, bagaimana cara saudara meningkatkan status daya saing daerah sejajar dengan daerah maju lainnya dalam visi misi dan program kerja Anda? Terima kasih. Masih ada 40 detik, di stop? Cukup. Oke, boleh di stop. Silakan, 1,5 menit durasi untuk menjawab dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih paslon nomor 2. Tentunya ini menjadi kerinduan kita bersama, semua 4 pasangan calon dan kerinduan masyarakat Halmahera Barat. Bahwa bagaimana kita membuat Halmahera Barat menjadi Halmahera Barat yang terkenal dan yang maju. Jadi saya berulang kali menyampaikan bahwa tidak ada kata lain selain kita harus membuat sebuah perencanaan pembangunan yang baik, yang menjadi fondasi utama adalah kita membuat master plan. Setelah itu kita mengikuti semua apa yang telah dibuat menyangkut dengan aturan-aturan regulasi, jangan kita menyimpang dari yang sebenarnya. Sehingga daripada itu kita dapat mewujudkan apa yang ingin kita bersama bahwa Halbar menjadi Halbar yang baik dan maju ke depan. Pak Wakil, menambahkan? Ya, jadi ketika kita mau memperkenalkan Halmahera Barat dalam hal bagaimana Halbar ini bisa bersaing dalam dunia usaha dan sebagainya, maka tentu pemerintah daerah atau bupati wakil bupati harus punya kebijakan terkait bagaimana kita menjual atau memperbaiki produk-produk lokal dan bisa diperlihatkan atau bisa dipromosikan ke dunia-dunia luar. Sehingga memang Halmahera Barat ke depan memiliki daya saing dari berbagai macam hal. Ya, mungkin itu dari kami. Masih ada 12 detik di stop. Ya. Oke, kita stop. Silakan paslon 2. Baik, terima kasih paslon nomor 4. Yang saya maksudkan adalah dalam visi Anda itu menegaskan bahwa ini adalah program yang mengantisipasi bahwa Halmahera Barat itu bisa menghadapi daya saing terhadap daerah-daerah yang lain. Contoh, misalnya yang saya gambarkan di sini, misalnya kita punya stabilitas ekonomi makro, menyediakan infrastruktur yang memadai, misalnya seperti itu. Penciptaan sumber daya manusia yang baik. Inilah yang saya maksudkan. Supaya apa? Supaya ketika kita berbicara daya saing, di situ kita berbicara tentang bagaimana menuju pada kesejahteraan itu sendiri. Di visi misi Anda, itulah gambaran bahwa ketika Anda terpilih nanti, ini yang harus Anda lakukan. Tapi di sini saya tidak melihat bahwa gambaran itu ada. Coba tolong dijelaskan kepada kita sekalian bahwa kita menuju pada daya saing, apa sih yang harusnya kita lakukan secara konkret untuk bagaimana kita menuju pada kesejahteraan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Anda tanggapi. Durasinya 1 menit. Terima kasih. Jadi merujuk pada visi misi kami, salah satunya itu sehat. Jadi saya mau menggambarkan tentang sehat. Yang pertama, layanan publik atau layanan masyarakat yang ada saat ini bisa kita katakan untuk birokrasi menangkut dan manajemen penanggulangan untuk kesehatan masyarakat masih sangat buruk di Halmahera Barat yang kita ketahui bersama. Rumah sakit daerah kita, ini saya bicara tentang kesehatan. Rumah sakit daerah kita luar biasa amburadulnya dalam penanganan orang-orang yang sakit. Rumput yang begitu banyak bertumbuh di sekitar jendela-jendela rumah sakit yang saat ini ditempati oleh orang-orang yang sakit. Ini luar biasa, luar biasa. Jadi untuk mengatasi hal ini kita harus menempatkan, tadi saya bilang, orang yang memiliki hati dan niatan yang baik untuk melihat rakyatnya. Dia harus mencintai rakyatnya. Tidak bisa menjadikan rakyat hanya sebagai objek untuk mengantarkan menjadi kekuasaan. Tetapi rakyat harus dijadikan sebagai orang yang sangat kita sayangi. Baik, terima kasih. Silakan sekarang paslon 4 bertanya kepada paslon 2. Durasi Anda 1 menit. Baik. Ya. Paslon nomor 2. Ya, kita ketahui bersama bahwa dalam kondisi COVID ini banyak di daerah-daerah terjadi inflasi. Karena itu, ketika Bapak berdua terpilih, kiat-kiat terkait dengan pencegahan naiknya harga barang atau terjadinya inflasi di daerah, kira-kira kiat-kiatnya seperti apa? Kami persilahkan.
Masih ada waktu? Ya. Cukup? Cukup, Stop? cukup. Oke. 1,5 menit Bapak untuk menjawab. Terima kasih Paslon nomor 4. Kiat-kiat bagaimana kita menjaga inflasi di satu daerah ketika dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ingin saya sampaikan bahwa di dalam pemerintahan yang sudah berjalan, bahwa ketika daerah lain melakukan PSBB, penutupan daerah masing-masing, Halmahera Barat tidak melakukan PSBB. Membiarkan ekonomi kita tetap berjalan, perdagangan kita tetap berjalan, semua aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan menjaga protokol COVID-19 itu sendiri. Sehingga apa? Ketika kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita di masa pandemi COVID itu konstan, tidak mengalami penurunan. Begitupun dengan tingkat inflasi kita, tidak mengalami kenaikan. Karena apa? Kita telah mendatangkan yang namanya tol laut. Ketika kita melakukan perbandingan harga, tol laut ini melayani Halmahera Barat, harga kita dengan kota Ternate misalnya, itu berbeda sekitar 10-15 ribu. Lebih rendah di Halmahera Barat saat ini. Nah, itulah yang akan kita tingkatkan di masa periodisasi yang kedua dalam rangkaian bagaimana kita menangani pandemi COVID ini yang tidak tahu kapan ini berakhir. Sesuai dengan koordinasi dengan pusat, kita akan tetap lakukan protokol kesehatan itu sendiri. Dalam rangka bagaimana kita melakukan peningkatan ekonomi kita di masyarakat. Contoh, misalnya di tengah pandemik kita tetap panen padi, tetap panen jagung, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Paslon 4 untuk bisa ditanggapi jawabannya. Ya. Durasinya 1 menit. Ya, jadi maksud saya tidak hanya pada kondisi COVID saja, tetapi yang saya maksudkan, kalau misalnya kita menjadi bupati dan wakil bupati, maka pertama, pemerintah daerah harus melakukan sebuah kebijakan terkait dengan pungli yang bisa terjadi di zona-zona ekonomi atau pintu-pintu masuk. Sehingga ini juga akan mempengaruhi naik harga barang. Oleh karena itu ketika kami terpilih, salah satu kebijakan itu adalah kami harus menjaga stabilitas harga barang melalui zona-zona ekonomi, yaitu kita hindari pungli. Yang berikut adalah pemerintah harus memastikan sebuah kepastian hukum terkait dengan para pengusaha-usaha lokal, sehingga tidak terjadi penimbunan atau kenaikan harga secara sepihak. Ini juga akan mempengaruhi kalau ini tidak diintervensi oleh pemerintah, maka yang bersangkutan para pengusaha bisa menaikkan harga secara sepihak. Ya, Baik. mungkin itu. Cukup? Ya. Kita stop dulu. Silakan Anda tanggapi 1 menit. Terima kasih Paslon nomor 4. Mungkin tadi yang saya sampaikan adalah, yang pertama adalah bagaimana kita membuat satu kebijakan tentang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Membiarkan ekonomi itu tetap berjalan, aktivitas masyarakat tetap berjalan, perikanan kita tetap berjalan, pariwisata tetap berjalan, perkebunan tetap berjalan, tetapi dengan melihat protokol kesehatan itu sendiri. Tentang regulasi bagaimana kita melakukan sekarang ini adalah mempermudah usaha itu masuk ke daerah kita masing-masing. Sehingga apa sekarang yang terjadi? Ada pertumbuhan ekonomi kita yang cukup baik akibat dari pemberdayaan pola ekonomi masyarakat lewat UMKM tadi. Penyederhanaan izin usaha, dan yang telah kita lakukan itu mempermudah izin usaha yang telah kita lakukan untuk bagaimana ini bertumbuh dengan baik. Terima kasih. Baik, saya boleh minta aplaus terlebih dahulu untuk Paslon nomor 2 dan juga 4. Sesi berikutnya adalah antara Paslon nomor 1 dan juga 3. Paslon 3 akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya selama 1 menit dimulai dari kata pertama. Baik, makasih. Mungkin pertanyaan yang agak sedikit singkat. Ya. Ketika saudara diberikan kesempatan, bagaimana sinkronisasi perencanaan saudara antara kabupaten dengan provinsi agar supaya ada sinkronisasi yang bisa terbaca. Mungkin langkah-langkah itulah yang perlu disampaikan dan dijelaskan. Mungkin singkat. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, boleh di stop terlebih dahulu 1,5 menit untuk menjawab waktu Anda. Terima kasih Paslon 3. Yang namanya menyusun sebuah perencanaan pembangunan, pasti ada akselerasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten sampai ke tingkat desa. Karena itu bahwa
ketika paslon nomor 1 terpilih, maka setiap kegiatan pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Halmahera Barat pasti terlepas koordinasi dengan pihak provinsi. Kenapa? Karena yang pasti bahwa kemampuan anggaran daerah kita Kabupaten Halmahera Barat tidak akan cukup membiayai segala kepentingan pembangunan di Halmahera Barat. Karena itu kita harus berkoordinasi dengan provinsi, kemudian dengan pusat, sehingga seluruh rencana kegiatan pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Contoh misalnya, pengembangan di bidang sektor pertanian misalnya, pengembangan sawah misalnya, kita juga harus menggandeng Dinas Provinsi Maluku Utara, bagaimana kita kerjasama yang baik dalam rangka mendorong sektor pertanian itu, sehingga itu bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat petani dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Halmahera Barat. Mungkin demikian Pak Wakil bisa menambahkan. Cukup? Ya. Kita stop terlebih dahulu. Silakan Anda respon 1 menit dimulai dari kata. Ya, baik, makasih. Yang dimaksudkan saya itu bagaimana kita orang mencoba untuk bisa membuka dalam berbagai hal. Ketika kita mau ingin menyusun sebuah perencanaan, itu berarti dibutuhkan sebuah daya hayal yang cukup tinggi. Saya dalam kapasitas bupati misalkan gitu. Itu berarti dalam hayalan saya itu sudah terbayang bahwa ketika saya menjadi bupati, akses yang harus saya buka seperti ini. Saya mau merencanakan ada hubungan yang korelasi antara provinsi dan kabupaten. Mungkin pada titik-titik tertentu. Contoh misalkan, ketika zaman Pai menjadi bupati, itu berarti bahwa Pasar Sidangoli dan Terminal Boso itu harus aktif, harus hidup, hingga karena ini punya korelasi, punya hubungan dengan provinsi. Itu berarti bahwa menjadi harga mati, sinkronkan program ini dengan program provinsi, itu menjadi harga mati pada program-program prioritas. Contoh yang seperti Terima kasih. Silakan paslon 1 direspon. Ya. Makanya tadi saya sudah menyampaikan itu bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan di kabupaten pasti kita menggandeng pihak provinsi. Karena kita memiliki keterbatasan dalam semua hal. Sehingga tadi misalnya, saya katakan misalnya sektor pertanian lah. Yang kita kembangkan di Halmahera Barat tidak mungkin kita lepas pisahkan dari provinsi misalnya. Sehingga pelaksanaan perencanaan itu kan terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten. Salah satu yang disebutkan oleh paslon nomor 3 yang tadi, mengaktifkan terminal atau membangun dan segalanya, pasti kita punya integrasi bersama dengan pihak provinsi maupun tingkat nasional. Sehingga program itu terarah dengan baik, yang endingnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat. Saya kira itu di situ Pak paslon nomor 3. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Dicukupkan? Kita cukupkan. Sekarang kesempatan Anda bertanya kepada paslon nomor 3, durasinya 1 menit dimulai dari kata pertama. Ya. Kita bicara soal kemajuan Halbar dan kesejahteraan Halbar. Ini kan tidak lepas dari bagaimana kita menggerakkan peran anak-anak muda. Khususnya di bidang pengembangan sepak bola misalnya. Karena itu, ini juga menjadi perhatian bagi paslon nomor 1. Rincian pertanyaan saya persilakan kepada Pak Wakil. Iya, hadirnya sebuah fasilitas olahraga di Halmahera Barat itu sangat diimpikan oleh anak-anak muda di Halmahera Barat. Salah satunya soal stadion sepak bola misalnya. Karena stadion sepak bola itu memiliki kaitan dengan berbagai macam cabang olahraga. Oleh karena itu, apa yang akan Bapak lakukan, karena Bapak saat ini adalah Ketua Askap Kabupaten Halmahera Barat, sehingga ke depan bisa menghadirkan sebuah stadion olahraga, bahkan lapangan-lapangan sepak bola di berbagai macam kecamatan dan desa yang ada di Halmahera Barat. Karena kami memiliki program, yaitu kami akan menghadirkan stadion olahraga, bukan gelanggang olahraga seperti yang diimpikan oleh Bupati saat ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih. Silakan Anda jawab 1,5 menit durasinya. Ya, makasih. Yang pertama yang perlu saya tegaskan dan sampaikan buat paslon nomor urut 1. Debat ini adalah debat kandidat, bukan. Jadi dimohon pertanyaannya ditujukan kepada kandidat, tidak dalam kapasitas organisasi dan lain-lain. Sehingga kita bisa terarah untuk bagaimana bisa menjual ide-ide kita ke masyarakat. Yang pertama, kita bicara dalam konteks pengembangan olahraga khusus pada bidang bola kaki di Halmahera Barat. Saya pikir ini yang pertama tidak terlepas daripada kebijakan dan keberpihakan dari penguasa di daerah itu sendiri. Yang kedua, karena ini tidak terlepas daripada persoalan anggaran.
Yang ketiga, kita mencoba untuk bagaimana bisa memfokus dalam metode-metode yang lain. Saya di berbagai pengalaman, saya ingin mencoba untuk bagaimana bisa melihat sebuah skema persoalan yang terjadi hingga pengembangan olahraga di berbagai wilayah itu agak lambat. Itu hanya satu. Karena keberpihakan pemerintah itu yang agak sedikit lemah. Terus kalau kita bicara dalam konteks pengembangan, pemimpin yang harus hadir itu minimal punya hobi, punya keinginan, dan punya kerinduan agar supaya bagaimana bakat generasi muda itu tertampung. Ketika zaman PAI ini diberikan kesempatan, maka yang pertama yang menjadi fokus prioritas adalah fasilitas. Baik, terima kasih. Silakan Paslon 1 untuk merespon. Iya, jadi selain fasilitas olahraga, terutama lapangan sepak bola yang diiming-imingi oleh kalangan muda di Halmahera Barat, juga adalah soal ketersediaan anggaran untuk pembinaan anak-anak usia dini berbagai macam cabang olahraga yang saat ini minim anggaran. Sehingga kita juga kelihatan bahwa pusat atlet-atlet paling hebat di Maluku Utara itu sebenarnya Halmahera Barat. Misalnya atletik, pencaksilat, karate, sepak bola, bola voli dan lain. Tapi di saat mereka berprestasi di tingkat lokal misalnya, untuk bergerak atau melanjutkan karir dan prestasi itu ke tingkat regional dan nasional itu terkendala dengan ketersediaan anggaran. Oleh karena itu jangan cuma fasilitas saja yang nanti ke depan akan disediakan, tetapi juga soal porsi anggaran dalam rangka peningkatan prestasi dan pembinaan anak usia dini dalam konteks olahraga secara umum. Mungkin itu saya belum disentuh oleh paslon nomor 3. Terima Baik, kasih. Terima kasih. Silakan Anda tanggapi kembali. Ya, saya mau ingin memastikan begini buat pemuda Halmahera Barat gitu. Kalau Anda ingin maju dalam dunia sepak bola, pilih zaman PAI gitu. Itu sangat sederhana. Karena saya sudah mencoba untuk bagaimana bisa menunjukkan itu semua buat pemuda Halmahera Barat. Bukan persoalan anggaran dan bukan persoalan fasilitas, tapi juga persoalan mekanisme, persoalan sistem, persoalan kepengurusan dalam mengelola wadah ini agar supaya wadah-wadah ini itu betul-betul memang bersentuhan dan mengakar serta mengikat hati pikiran daripada pemuda itu sendiri. Saya dalam proses perjalanan kurun waktu kurang lebih berjalan 3 tahun, saya mendapat sebuah keluhan-keluhan yang memang secara manusiawi saya nangis karena mereka punya kerinduan itu cukup besar. Tapi kerinduan-kerinduan ini tidak pernah diakomodir dan tidak pernah ada satu lembaga pun, baik lembaga organisasi maupun lembaga pemerintah, yang mencoba hadir untuk bagaimana bisa menjawab keluhan dan keinginan daripada pemuda itu sendiri. Baik, saya minta aplaus untuk paslon nomor 1 dan juga 3. Kita jeda dulu, usai jeda kita akan lanjutkan sesi terakhir, yakni janji kampanye dari masing-masing pasangan calon, jadi tetaplah bersama kami.